Selamat malam, saya Christian Grich, Anda menyaksikan Obrolan Malam. Putusan kasasi Mahkamah Agung yang mengubah hukuman Sambo dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup membuka kemungkinan Sambo untuk bebas. Kok bisa? Karena ada beberapa klausul baru di KUHP baru dan berbagai peraturan perundangan lain termasuk undang-undang pemasyarakatan yang mengubah atau memungkinkan untuk dibebaskan setelah diubah menjadi pidana atau hukuman untuk masa tertentu. Bagaimana penjelasannya? Saya ajak Anda ngobrol dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di studio BTV. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Harapan kau tinggalkan mama, tapi kerinduan mama, doa mama bersama tulang itu. Perjuangan tulangmu itu, perjuangan kita semua. Tuhan telah perhitungkan sayangku. Tuhan telah perhitungkan anakku, Naprian saya sudah permata hatiku. Dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan. Pidana penjara seumur hidup. Kecewaan bagi kami dari orang tua almarhum. Saya ajak Anda menyapa sejumlah narasumber yang bergabung di studio BTV terlebih dahulu. Akan saya ajak untuk Anda berkenalan langsung. Ada Profesor Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung. Ya. Prof, terima kasih sudah hadir di studio BTV. Baik, selamat malam. Selamat malam, Prof. Di sebelah kanan saya ada Pak Soleman Ponto, mantan Kabais, yang ini pemerhati kasus Sambo nih, karena kita banyak menanya ke Pak Soleman selama kasus ini bergulir dulu di pengadilan tingkat pertama sampai sekarang sudah kasasi. Selamat malam, Pak Soleman. Kemudian ada Pak Yohanes Raharjo, adalah kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua. Kami tadi sudah ngutip keluarga kecewa sekali, tapi kita bicara mengenai konsekuensi hukumnya nanti lebih lengkap. Ada juga secara virtual bergabung bersama kita Profesor Muzakir, ahli hukum pidana atau pakar hukum pidana. Selamat malam, Prof. Muzakir. Selamat malam. Selamat malam. Prof, saya pertanyaan pertama saya ke Anda, Prof, untuk bertanya kemungkinan ini, karena ini bergulir di wacana ini, apakah benar seperti tadi pertanyaan saya di awal dengan pasal, kita perlihatkan ya lebih dulu, sembari saya menyampaikan pertanyaan kepada Prof, perlihatkan pasal 69 KUH pidana yang baru, kita perlihatkan kepada pemirsa supaya bisa kita sama-sama baca, bahwa memungkinkan dengan adanya klausul ini, memungkinkan ada seorang Sambo yang saat ini divonis seumur hidup bisa diubah menjadi hukuman penjara untuk waktu tertentu, akhirnya kemudian bisa mendapatkan remisi dan bisa mengajukan permohonan untuk pidana penjara. Kita baca ya, jika narapidana menjalani pidana penjara seumur hidup telah menjalani pidana penjara paling singkat 15 tahun, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara 20 tahun dengan keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung. Prof, Anda bisa jelaskan kepada kami, artinya Pak Sambo ini yang kan sekarang kan pemahaman kami oke nggak hukuman mati tapi seumur hidup. Berarti bisa setelah menjalani 20 tahun atau 15 tahun, ini bisa diubah ke 20 tahun yang artinya sama seperti narapidana lain yang bisa mendapatkan hak untuk dapat remisi, bisa bebas bersyarat, artinya dia bisa bebas suatu saat nanti. Itu mungkin, Prof? Ya, saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa nanti kalau diberlakukan KUHP yang baru itu tahun KUHP 2023, artinya nanti bisa berlaku untuk tindak pidana yang hari ini diputuskan pidana penjara seumur hidup. Gitu. Ya. Jadi artinya bukan berlaku retroaktif itu bukan, tapi prinsip asasnya itu tidak berlaku itu. Kecuali kalau ada syarat-syarat, misalnya pidana mati dengan syarat ya. Itu syarat itu harus ada putusan pengadilan. Kalau ini kan tidak ada, yang penting dia seumur hidup. Sehingga dengan demikian pasal 69 berlaku untuk kasusnya Pak Sambo itu gitu. Sehingga dengan demikian nanti bisa berubah. Ya, itulah kalau itu sudah menjalani 15 tahun, dia akan kalau dikabulkan syaratnya tentu saja kalau dikabulkan. Kapan syarat itu dikabulkan oleh Presiden ya? Syaratnya setara standar umum ya. Prinsipnya dia selama 15 tahun itu berkelakuan baik selama 15 tahun. Maka kalau dia berkelakuan baik, dia mengajukan permohonan kepada Presiden, setelah mempertimbangkan dari Mahkamah Agung itu bisa diterima dan dikabulkan, ya
berarti dia menjadi pidana 20 tahun penjara. Nah, artinya apa? Kalau 20 tahun penjara, berlakulah prinsip-prinsip pelaksanaan pidana dengan remisi dan sebagainya itu berlaku. Bisa ngurang lagi gitu ya maksudnya ya? Benar, berlakulah secara umum ya. Suatu saat giliran akan berubah menjadi dalam waktu tertentu dan seterusnya dia akan bisa keluar dari penjara gitu. Pak Yohanes, dengan klausul baru ini termasuk juga ada undang-undang pemasyarakatan juga memperkuat itu, artinya ini selain dari hukuman mati betul diubah menjadi hukuman seumur hidup, sudah lebih rendah kualifikasi pidananya. Sekarang membuka kemungkinan Sambo bisa bebas setelah melewati atau mengikuti menjalani masa tahanan untuk waktu tertentu. Tanggapan keluarga? Ya, terima kasih Christian ya. Memang kita harus mengikuti aturan mekanisme hukum yang berlaku. Ya. Kita perlu ketahui bahwa undang-undang KUHP yang baru berlaku 3 tahun mendatang, salah satu pasalnya tadi yang mengatur pasal 69 seumur hidup. Sebelum terpidana menjalani 15 tahun, maka dia masih berlaku seumur hidup. Di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan tahun nomor 22 tahun 2022, memang remisi dan hak-hak lain yang dimiliki oleh terdakwa itu tidak berlaku bagi pidana seumur hidup. Itu dulu. Setelah nanti dia melewati masa 15 tahun dan apabila disetujui dengan Kepres, itu bisa berlaku. Namun demikian, ada kalimat berikutnya bahwa perubahan pidana tadi harus diatur dengan peraturan presiden. Peraturan presiden ini yang belum berlaku, ya. Memang inilah yang harus kita hargai juga karena itu hukum yang berlaku sebagai ius constituendum, ya. Kita tidak bisa menolak dan kita tidak bisa berbuat apa-apa karena itu memang mekanisme kita hargai. Nah, kembali lagi saya ingin menyampaikan sebelum membahas hal ini lebih lanjut, Christian, ya, bahwa di dalam prinsip persidangan di Indonesia ini menganut asas terbuka untuk umum, ya. Beberapa hari kemarin kan ada polemik. Tadi Pak Samuel Huta Barat juga merasa kecewa karena tidak ada pemberitahuan, ya. Ini sekalian biar agar masyarakat tahu bahwa salah satu asas di dalam KUHP maupun yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, persidangan dibuka atau persidangan terbuka untuk umum. Termasuk sampai ke level kasasi. Nah, kita bahas ini ya, ini menarik sekali. Karena begini, asas atau makna terbuka untuk umum itu kalau sesuai dengan KUHP, KUHP kita ingat, dia lahir tahun 1981, terbuka untuk umum, ya artinya dapat dihadiri oleh umum, siapapun bisa menghadiri. Namun ketika tahun 1981, era digital belum seperti sekarang ini. Ya. Oleh karenanya, sekarang kami mendorong agar ada perluasan makna yang dimaksud terbuka untuk umum itu seperti apa. Nah, kami mendorong. Apa harapan dari keluarga? Harapan kami terbuka untuk umum adalah bisa dihadiri secara langsung, bisa disaksikan oleh publik, bisa ditayangkan dengan media live streaming. Ini seperti pengadilan tingkat seperti pertama. Pengadilan tinggi, seperti pengadilan tingkat pertama. Ya, di Pengadilan Negeri Jaksel. Kenapa tidak bisa? Pengadilan tinggi sudah melakukan terobosan baru. Ya. Dia sudah mengartikan terbuka untuk umum secara luas dengan menyesuaikan kondisi zaman sekarang ini. Artinya sebelum sidang putusan mereka sudah memberitahukan, mensosialisasikan bukan hanya pihak terkait, kepada publik, kepada masyarakat luas. Kemudian pada saat sidang itu benar-benar sidang terbuka untuk umum. Kenapa? Ada 2 ruangan sidang, pintunya terbuka, umum bisa melihat, publik bisa melihat, seluruh Indonesia, seluruh dunia. Baik. Nah, sebentar saya teruskan. Ini yang disayangkan, kenapa Mahkamah Agung tidak mengikuti terobosan baru perluasan makna terbuka untuk umum, karena ini asas. Ya. Itu ya. Oke, sebelum masuk ke situ, ke poin itu, saya mau masuk ke Prof Gayus. Pertanyaan paling mendasar, Prof. Pertanyaannya kan prinsipnya Hakim Agung itu ketika dalam tahapan atau dalam level kasasi itu sebutannya atau istilahnya hanya iudex iuris ya, memeriksa secara normatif. Itu
itu seperti apa, Prof? Sehingga kemudian ada eksaminasi terhadap putusan tingkat 1 dan 2 ya bahkan ya, karena tingkat banding menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti apa sih mekanisme kerja dari seorang hakim agung? Kita mulai dengan aturannya, yaitu aturan yang mengatur apa menjadi kewenangan hakim kasasi. Di sana dijelaskan di undang-undang bahwa hakim kasasi itu adalah iudek iuris, hakim yang mempertimbangkan kembali mengenai penerapan hukum. Dan yang kedua, apakah hakim sebelumnya di tingkat iudek faksi atau iudek fakta itu tidak menggunakan kewenangannya dengan melebihi apa yang diberikan kewenangan kepada hakim. Itu dua hal itu saja. Nah, dengan dasar inilah hakim memiliki kewenangan juga di tingkat kasasi itu memeriksa kemudian kabul permohonan kasasinya, menolak dengan perbaikan atau sama dengan tadi menguatkan pengadilan ya, menguatkan putusan banding ya, seperti itu. Nah, persoalannya ini kan timbul polemik hari ini, berbagai polemik timbul, diantaranya adalah apakah hakim bisa menambah, itu yang kuat sekali di tingkat kasasi. Pengalaman saya dan pengalaman sebelum saya 30 tahun kita merdeka dengan mempunyai MA ini dibolehkan, memang itu tugasnya hakim kasasi, menambah, mengurangi atau tetap. Oke, nah pertanyaannya adalah logika hukum kenapa atau dasar hukum kenapa ini harus dikurangi dari putusan di tingkat bawah atau harus ditambah, itu apa? Nanti kita lihat di pertimbangan perkara ini, tetapi saya akan memulai dengan kalau orang mau berpolemik itu terutama ahli harus memperhatikan kualitas putusan yang hari ini, yang kita bukan hari ini di tingkat kasasi. Apa kualitas itu untuk menyorot hakim ini sudah betul apa tidak? Yang pertama, pendekatan norma. Hakim itu harus diukur dengan norma. Yang yuridis, yang non yuridis nanti mungkin di tingkat PN boleh saja. Tapi ketika masuk di Mahkamah Agung, yang ada adalah norma, yuridis. Dalam konteks kasus Sambo, yang normatif itu, yang yuridis itu seperti apa konkretnya, Prof? Ya, apa yang dituangkan, apa yang digunakan oleh hakim di tingkat pertama tadi, atau bersama dengan banding ya sebagai iudek katakanlah faksi. pasal 340 KUH pidana, pembunuhan berencana. 340 itu mengandung 3 unsur. Ya. Yang pertama seumur hidup, kemudian mati seumur hidup dan 20 tahun. Nah, artinya kalau memandang ini dengan tidak mendahului nanti kita akan terima putusan yang asli, maka ini masih dalam lingkup itu. Masih dalam kualifikasi pembunuhan berencana, pasal 340 KUH pidana. Ya, tetapi dipilihlah oleh hakim kasasi ini yang seumur hidup. Nah, ini kita soroti kualitas hakim. Bagaimana yang di PN dulu? Apa nggak menjadi polemik? Menjatuhkan hukuman mati, kemudian masyarakat mendukung semua dan hari ini kecewa, saya maklumi. Tapi kalau ahli harus hati-hati untuk membuat polemik, mempolemikkan putusan hakim. Yang presiden pun mengatakan hormati. Nah, jadi bagi saya itu kalau kita mau menjadi ahli mengukur kualitas hakim, ya semua kualitas. Bahkan kualitas dari pertama yang pernah diuji oleh 8 ahli hukum pidana di Jogja. Ini ada ukuran. eksaminasi ya terhadap putusan. Dia membuat itu, ya? eksaminasi, tentu tidak mempengaruhi putusan, tapi ini loh yang disebut para ahli. Nah, itu maksud saya yang pertama. Kemudian kualitas hakim ini diukur juga dengan pendekatan sosiologi. Di tingkat sosial seperti apa. Tapi ini sosial ini non yuridis sebenarnya. Banyak kaitan-kaitan pro dan kontra yang kita maklumi. Nah, tetapi dua hal inilah menjadi ukuran. Tetapi hukum ini berkembang. Hari ini ada modifikasi baru, yaitu restoratif justice. Nah, ini kan satu modifikasi yang dilakukan di Kapolri setuju, MA setuju, kemudian Kejagung dengan pernyataan Bagaimana setuju. melihat kacamata kasus Sambo dari kacamata restoratif justice kalau menurut Prof? Negara sekarang ini, dunia bahkan tidak menganut hukum pembalasan. Tentu hal ini akan menjadi keberatan dari lawyer keluarga maupun dari keluarga. Pasti. Saya menyebutkan untuk mengatasi pikiran ini, kita harus berpikir bahwa ini adalah satu berkah untuk negara. Perkara ini mendukakan keluarga memang harus diakuin. Tapi apa? Blessing in disguise-nya apa? Ini akan terbuka sekali bagaimana polisi itu keadaan seperti itu. Seperti ini, dengan kekuasaan bisa segalanya. Ini tolong dikaji juga. Sehingga
menghukum mati yang bukan merupakan bagian dari negara modern atau hukum yang modern, tetapi ada rehabilitatif, direhabilitir. Nah ini mungkin kenapa para guru besar 8 profesor di Jogja itu memilih bahwa putusan ini sudah tidak sesuai dengan satu lagi terakhir. Baru-baru ini Puspen Agung, Pak Ketut Kejaksaan Agung menyampaikan kritisi putusan ini. Apa dikatakan? Saya ini sebagai dominus litis, bahasa saya, orang paling berkuasa penuh atas semua tuntutan mewakili rakyat, mengusut Sambo itu seumur hidup. Dan kita temukan itu memang di ini. Yang lain juga tidak seberat seperti putusan hakim. Padahal kebiasaan di pengadilan, para lawyer tahu ini. Diputus 50% pun tidak lebih, jaksa tidak. Kita ingatkan lagi pemirsa, ya betul ya, di pengadilan tingkat pertama atau di pengadilan negeri, tuntutannya itu adalah seumur hidup ya. Jadi ini seperti putusan kasasi, seperti tuntutan jaksa penuntut umum. Kita siapkan atau kita dengarkan bersama pernyataan dari Kapuspen Kejaksaan Agung yang menyatakan sikap mereka atau respon mereka terhadap putusan kasasi terhadap Sambo dan Bu Putri dan Kuatmaruf dan juga Ricky Rizal. Kita dengarkan berikut ini. Kewenangan kejaksaan dalam hal ini adalah jaksa penuntut umum untuk melakukan upaya hukum luar biasa berupa PK. Sejak tanggal 14 April 2023 sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 20 tahun 2023, sehingga kita tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan PK dalam perkara tindak pidana. Ya, tidak punya kewenangan. Tetapi yang mempunyai kewenangan tetap adalah terpidana dan atau ahli warisnya. Artinya tidak ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan oleh jaksa ya, kecuali terpidana. Apa? Saya katakan bahwa memang tuntutannya tidak seperti apa putusan MA ini, bahkan ada rekamannya juga. Nah, yang saya akan artikan apa, akan saya sampaikan, polemik yang terjadi hari ini harusnya dilengkapi polemik di PN itu juga apakah ada kewenangan yang dilakukan oleh majelis di sana, itu tugas Mahkamah Agung. Itu juga pengeksaminasi ya, bagian dari eksaminasi ya, harus imbang. Putusan. Ya. Kalau pakar harus memiliki kelengkapan untuk membahas polemik ini di tingkat sekarang dan sebelumnya. Sejak tingkat pertama. Baik, Pak Soleman. Ya, kenapa? Kenapa Pak? Menarik sekali tadi karena Christian mengatakan ada pengurangan hukuman selain Sambo ada Putri ya. Putri 20 menjadi 10. Setengah ya, 15 menjadi 10. 13 menjadi 8. Tadi Prof Gayus juga sudah menjelaskan itu nanti tergantung pertimbangan hukumnya Prof ya. Kedua, saya setuju dengan Prof Gayus bahwa di sistem peradilan kita pemidanaan tidak menganut teori pembalasan. Kita setuju Prof. Tadi yang menarik bahwa di dalam amar putusan kemarin yang diumumkan sudah ada harga mati bahwa itu pembunuhan berencana ya secara bersama-sama Prof ya. Kami lihat di dalam amarnya Putri juga sama, pembunuhan berencana secara bersama-sama ya. Dan KMRR ya. Pembunuhan berencana di dalam pasal 340 opsi hukumannya sudah dijelaskan oleh Prof Gayus, ada 3 opsi. Secara alternatif hukuman mati atau seumur hidup atau 20 tahun ya. Kok Bu Putri 10 gitu ya? Nah, inilah yang akan saya bahas. Kalau amar putusannya terbukti pembunuhan berencana secara bersama-sama, berarti kan koridornya pasal 340. Pasal 340 hukumannya hanya 3 opsi. Kenapa ini Bu Putri dari 20 menjadi 10? Berarti ini apakah tidak pembunuhan berencana? Ini yang menjadi tanda tanya. Nah, itu Prof gimana, Prof? Begini, saya silakan nggak apa-apa, Prof. Ya. Kita diskusi. Masih saya merujuk kepada hasil eksaminasi itu menyantumkan penerapan pasal Sambo sudah betul, tetapi ada pasal 338 yang juga perlu diperhatikan. Apakah betul bersama-sama untuk serentak? Saya pikir juga tidak ada bersama-sama itu. Mungkin alur pembunuhannya terjadi karena perbuatan. Hukumnya menganut tujuan perbuatan bersama-sama. Apakah betul? Itu analisis. Menurut 8 pakar ini, memang tidak seperti tapi itu. Tapi dalam putusan betul ya. Tapi dalam putusan Pak Yohana ya betul. Pembunuhan berencana apa? Ya, tentu hakim tadi saya katakan bisa mempertimbangkan yang lain. Hakim kasasi berhak yang bersangkutan
Betul, Oke. 340. Berarti perlu kita Yang dengarkan. lain. Nah, kita perlu menunggu. Hal yang meringankan kan, ada hal yang putusan meringankan. nanti. Oke, Putusan secara yang lengkap. asli. Secara lengkap, Nah, secara tapi lengkap. begini, Prof, kemarin Kaumas MA sudah mengumumkan, Prof, keempat terdakwa, Sambo, Semuanya hukuman berencana. semuanya pembunuhan berencana. Hukumannya berbeda. Sambo seumur hidup. Putri pembunuhan berencana menjadi 10 tahun. Kuat Ma'ruf pembunuhan berencana menjadi 10 tahun. Oke. Ricky Rizal pembunuhan berencana menjadi 8 tahun. Berarti kita udah paham itu masuk koridor 340. Tidak mungkin akan dirubah menjadi pembunuhan biasa 338. ya. Ini. Ya. Saya setuju dengan adanya eksaminasi itu kan di luar konteks putusan, Ya. Prof, ya. Ya. Kalau ini kan putusan nih. Jadi saya melihat hakim nanti dalam pertimbangan hukumnya tidak mungkin dia akan merubah Maksud itu hukuman saya, biasa. kalau gitu. kita ingin Pembunuhan berpolemik, biasa maksudnya. Ya. Kalau kita ingin berpolemik harus adil. Dipolemikan juga Betul. persidangan Iya, Prof. sebelumnya. Nah. Ini yang menjadi bagian dari pemikiran saya. Tadi poin Pak Yohanes adalah soal itu, pasalnya kenapa pasal 340, pembunuhan berencana, Kalau tetapi itu berbeda. Tadi dipersoalkan mengenai KUHP baru Ya, nomor oke. 1 tahun 2023. Hati-hati. Apakah para terpidana ini masih terkait dengan undang-undang ini? Karena ini retroaktif. Oke, Setahu saya retroaktif hanya untuk HAM. Oke. HAM berat. Kita lihat, kita tunjukkan, kita baca sama-sama pasal 3 ayat 1 ya. Pasal 3 ayat 1 KUHP tahun 2023. Ya, kita lihat. Tadi kan ya saya bacakan pasal 69 kan. Nah, ini Prof, pasal 3 ayat 1-nya mengatakan bahwa dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, kan kejadiannya 2022-2023. Diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru. Kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana, Prof. Lebih bagus lagi kalau saya berpolemik bagi terdakwa. Memang ini asas hukum. Kalau hakim tidak punya keyakinan yang penuh, maka harus diputus untuk keuntungan terdakwa. Itu asas yang Itu utama. asas dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana. Oke. Ini Nah, jadi ya. dan sudah ada klausulnya ya, Prof, Ya. di KUHP 2023. Pak Soleman, Ya. nah, Pak Soleman kita ikuti betul kasus ini dari awal, dari masa penyelidikan, kemudian penyidikan sampai ke pengadilan tingkat pertama, kemudian ada banding dan hingga kasasi. Ya. Gimana Mbak menggambarkannya? Ada vonis, iya, kasasi yang sudah mengurangi kualifikasi pidananya, tapi ada juga ada instrumen-instrumen lain yang sepertinya juga mendukung dalam tanda petik. Tadi kami sudah cuplik pernyataan dari Kapuspen Kejaksaan Agung bilang, oh jaksa udah nggak bisa lagi melakukan upaya hukum lain, jadi udah final nih kasasinya. Atau tadi mengenai KUHP baru, bahwa iya yang diambil adalah putusan seumur hidup bisa jadi diubah menjadi putusan atau pidana waktu tertentu. Ini Pak Soleman melihatnya gimana? Jadi kalau saya melihat ini sekarang ini ya sudah betul memang kita harus tunduk kepada putusan itu. Tapi pertanyaan saya cuma satu, apakah ini akan berlaku apabila itu bukan Sambo? Bisa jadi menurut Pak Soleman. Nah ya itu, ini pertanyaan saya. Apakah kalau bukan Sambo ini bisa seperti ini? Itu pertanyaannya. Karena hukum ini kan sama. Ya. Karena apa? Kita melihat sejak awal itu perlakuannya sudah tidak, kalau bukan Sambo tidak seperti itu. Itu aja. Indikasinya apa? Indikasinya apa? Menurut Pak Indikasi. Soleman? Dari awal itu, ya itu tadi kan saya bilang, polisi tembak polisi di rumah polisi yang mati CCTV. Tapi tetap waktu itu kan CCTV tetap dipakai, semua dipakai. Bagaimana data yang tidak benar ini tetap dipakai. Dari tembak menembak jadi menembak berencana. Tadi itu kan terputar menjadi menembak berencana. Dari awal tuh tembak menembak dipakai terus sampai bisa berubah menjadi menembak bersama-sama tadi. Kan itu. Nah, sehingga ini keputusan ini, pertanyaan saya, apakah kalau bukan Sambo akan seperti ini? Itu aja. Saya sepakat ini. Nah, itu. Pemikiran ini. Kenapa? Kenapa, Karena Prof? di tingkat pertama itu harus dipolemikan. Polemik yang ada seperti misalnya diisukan bahwa ketua majelis itu Sempat bocor videonya, diduga, bocor. ya. Nah, itu tidak klarifikasi. Apakah ini betul apa tidak? Kalau tidak, sebutkan itu bohong. Itu hoax misalnya. Ini tidak ada. Dan itu polemik juga. Lahirlah satu putusan yang perlu dipolemikan juga. Jadi jangan hanya berpolemik semau hatinya untuk memilih. Wah, ini hukum mati. Itu pun sudah tidak laku lagi. Oke. Nah, Landasan, ya ini kenapa? Jadi kalau memang kita melihat hasilnya seperti begini,
Saya teringat Pak Gayus bilang, Apa? bebaskan aja dengan syarat. Bongkar semua biar kita mendapat bangunan baru. Karena kita sudah tahu ini akibat dari bangunan yang nggak benar. Dengan bangunan tidak benar, beginilah hasilnya. Tapi masyarakat kan mau tidak mau menerima hasil dari bangunan yang tidak benar. Daripada begitu, ya betul Pak Gayus, bebaskan aja, bongkar bangunan yang lama. Bangunan yang lama yang dimaksud Pak Soleman itu apa kira-kira? Jangan dijawab dulu. Kita jeda, usaha jeda, kami akan kembali untuk Anda.